Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam mahasiswa-mahasiswi STL Haut Ketapang. Kembali lagi ke materi kita tentang teknik penulisan karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menulis daftar pustaka ataupun reference ataupun bibliografi. Nah, jadi ini pengetahuan teman-teman aja. Tidak bahasanya tidak hanya daftar pustaka, tapi ada juga yang lain seperti itu ya. Right here, what for? I don't need that. Oke. Nah, sebelum Bapak jelaskan terlebih dahulu, coba kita lihat apa sih yang dimaksud dengan daftar pustaka. Di sini disebutkan kalau daftar pustaka itu adalah susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, diingat ya, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun penerbit, di mana daftar pustaka ini yang nantinya akan digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis atau peneliti dalam berkarya. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak ulangi lagi. Oke. Susunan karya tulis ilmiah, ini kenapa seperti ini? Nah, yang dimaksud dengan reference ataupun daftar pustaka adalah sebuah tulisan ataupun sebuah informasi di akhir sebuah karya ilmiah yang berisikan tentang berbagai macam rujukan yang terdiri dari informasi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbitan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Informasi ini penting untuk teman-teman ketahui. Oke. Nah, sebelum masuk ke teknik bagaimana cara menulis daftar pustaka, kita lihat lagi sebenarnya untuk apa sih daftar pustaka itu. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini yang sudah Bapak tuliskan di sini, di bagian sini. Oke. 1. Daftar pustaka itu penting. Kenapa? Karena itu adalah kumpulan dari banyak macam-macam pemikiran. Maksudnya apa, Pak? Ketika teman-teman membuat suatu penelitian ataupun menulis sebuah karya tulis ilmiah, itu tidak hanya saja dianggap sebagai karya ilmiah yang kalian buat sendiri. Semisal nih, si Andika bilang, wah saya sudah meneliti ini adalah karya tulis saya, ini segala macam. Tunggu dulu. Itu memang benar tulisan kamu, tapi dalam tulisan kamu itu adalah hasil dari berbagai macam banyak pemikiran yang baik itu berupa teori, baik itu berupa definisi pembahasan ataupun temuan penelitian sebelumnya, ini segala macam yang mana udah bantu tulisan lo agar berkualitas. Seperti itu. Dan kemudian tujuan lainnya apa? Nah, fungsi dari daftar pustaka itu mengarahkan ke rujukan yang lain. Ketika teman-teman menulis suatu reference seperti itu ya, maka dari situ teman-teman bisa melihat, oh ternyata si Andika mendapatkan informasi ini dari tulisan sebelumnya karya si Rasih, misal seperti itu. Maka itu yang dimaksudkan si Rasih mendapatkan informasi tersebut dari Puji yang sebelumnya juga. Maka itu yang namanya mengarahkan ke rujukan yang lain. Dan selain itu, yang namanya daftar pustaka juga membantu teman-teman untuk mengetahui profil siapa sih penulis ini. Nah, apakah dia seorang doktor, apakah dia seorang mahasiswa, apakah dia seorang profesor, mengetahui juga berapa karya yang sudah diterbitkan, dan kemudian diterbitkan di mana saja, di level bergengsi kah, apa enggak, di level nasional apa internasional, seperti itu ya. Dan juga yang paling penting bagian sini. Alasan kenapa daftar pustaka penting itu karena ini alasan utama supaya kami pembaca itu mengerti ataupun mempercayai itu adalah tulisan saudara. Kenapa? Karena balik lagi nanti ke bagian 1. Karena itu adalah kumpulan dari banyak pemikiran, tidak hanya dari Anda saja. Siapa Anda? Hanya seorang mahasiswa, hanya seorang dosen. Di mana karya tulis Anda tidak ada apa-apanya tanpa pemikiran dari orang lain.
Dan ketika karya tulis teman-teman sudah didukung dengan penelitian-penelitian yang lain ini segala macam, itu akan menjadi alasan bagi kami pembaca gitu ya untuk mempercayai tulisan Anda, untuk mempercayai temuan Anda yang akan nantinya kemungkinan penelitian kalian, penelitian Anda akan saya gunakan untuk dukungan penelitian Anda akan kami gunakan untuk meneliti penelitian kami selanjutnya, seperti itu. Nah, dalam hal teknik menulis tetap ya, jadi ditulis dalam spasi tunggal at least 12 font, 12 pt ukurannya, 12. Dalam satu spasi, dan ini balik sini yang penting, daftar pustaka baik itu pengarang dari Indonesia ataupun penulis asing itu harus dibalik. Contoh, nah, jadi ada beberapa sumber ya. Jadi yang namanya referensi itu tidak hanya bersumber dari satu sumber aja, dia banyak banget sumbernya, macam-macam. Dari buku teks, ada dari ada dari buku teks, ada dari buku terjemahan, ada berasal dari skripsi, tesis ataupun disertasi, ada dari jurnal, kemudian ada abstrak penelitian atau proceeding, ada dari internet, dan banyak lagi. Dan semuanya memiliki teknik penulisan yang berbeda, teman-teman juga harus tahu ini. Pertama, kalau semisal kita ingin menulis referensi yang bersumber dari buku, maka kaidah utamanya adalah menulis nama belakangnya terlebih dahulu, kemudian baru nama depannya. Belakangnya dulu baru nama depannya. Contoh Gaon NE, maka nama sebenarnya dia adalah NE Gablon. Dalam reference ditulisnya dibalik Gablon NE. Kemudian tahunnya, tahun terbitannya, nama, jangan lupa titik ya, nama, titik, tahun, titik, judulnya apa, judul bukunya, terbitan edisi keberapa, di mana terbitnya. Oke, itu yang berasal dari buku teks, ataupun berasal dari buku yang dirangkum. Nah, Effendi Sofyan, berarti nama aslinya adalah Sofyan Effendi. Effendi, nama belakang, koma, baru nama depan. Tahunnya, judul buku yang dirangkum, kemudian apa kemudian di mana itu diterbitkan dan di lembaga apa itu diterbitkan. Kemudian buku dari terjemahan hampir sama. Jadi setiap yang namanya setiap nama baik itu Indonesia maupun Inggris ya. Jadi teman-teman tetap dibalik Daniel www, berarti nama sebenarnya adalah www Daniel. Ketika dibalik nama belakangnya dulu, kemudian koma, baru nama depannya, titik, tahun, titik, judul, tempat, dan setelah itu adalah penerbit. Oke. Dari skripsi ya, tesis atau disertasi, Suryanto Slamet 2009. Keberhasilan sekolah dalam ujian nasional. Disertasi tidak dipublikasikan. Di mana tempatnya? Universitas Negeri Jakarta. Nah, kalau yang namanya skripsi, tesis atau disertasi itu tidak ada penerbitnya. Tapi itu disimpan dalam sebuah lembaga institusi, baik itu kampus, baik itu sekolah tinggi, ya kan, ataupun lembaga lainnya, universitas atau dan macam-macam seperti itu. Dari jurnal juga sama, Pitchart PE 1992, Studies on the Breath Improving Mechanism on Fungal Alpha Amylase, jurnal Biological Education. Nah, khusus dalam jurnal itu karena jurnal ini kan tidak bedanya jurnal sama skripsi. Kalau misalnya skripsi kan ada identitas kampusnya di mana itu diterbitkan.
Tapi kalau jurnal itu tidak ada identitas, tidak ada informasi di mana itu diterbitkan, tidak ada tempatnya, hanya saja dia diterbitkan dalam platform internet atau dalam platform digital. Makanya di sini ditulis diterbitkan di Jurnal Biologi Edukasi, ya. Dan jurnalnya namanya Journal of Biological Education pada seri ke-26 halaman 1417 dan DOI-nya adalah sekian. Nah, apa sih DOI itu? DOI itu adalah Digital Object Identifier. Maksudnya apa? DOI itu adalah nomor-nomor ataupun gimana ya Pak bilang ya, bahasa gampangnya adalah username. Nah, gitu aja deh. Adalah username yang mana yang ini sudah terdaftar di sebuah lembaga dunia, dan ini menunjukkan kalau semisal teman-teman kalau hasil karya teman-teman ini adalah hasil karya orisinil, seperti itu. Jadi semisal ada jurnal yang sama, penulisnya yang sama, dan itu tidak ada DOI-nya, berarti jurnal itu belum terdaftar, dan kemungkinan besar bisa misalnya salah fungsikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Nah, beda ya kalau skripsi itu diterbitkan di kampus ataupun di mana atau di fakultas apa, di kampus mana, tapi kalau misalnya di jurnal itu tidak ada. Yang ditampilkan apa dong yang di jurnal adalah platformnya, di mana? Di Jurnal Biologi Education. Di jurnal mana? Di Journal of Islamic Education, di jurnal PAI semisal. DOI ini segala macam ada. Ataupun kumpulan abstrak atau proceeding ya. PAID 2008 urgensi pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan metakognitif siswa SMA melalui pembelajaran biologi, proceeding seminar dan musyawarah nasional MIPA yang diselenggarakan oleh MIPA Yogyakarta, Universitas Yogyakarta. Nah, apa bedanya abstrak penelitian proceeding dengan yang atas ini, yang jurnal ini? Bedanya kalau proceeding itu adalah suatu hampir sama ya jurnal sama proceeding ya, hanya saja proceeding itu dia berasal dari suatu acara conference ataupun ya konferensi ilmiah di sebuah kampus. Nah, yang mana nanti kampus itu akan mendokumentasikan hasilnya. Makanya di sini ditulis di Yogyakarta, yang mana nanti konferensinya dilakukan di tanggal 30 Mei 2008. Tempatnya di Yogyakarta, lokasinya di kampus Universitas Negeri Yogyakarta, seperti itu. Kemudian dari internet, nah ketika dari internet hampir sama kayak sebelumnya juga, cuman ditambahkan informasi diakses tanggal sekian, tanggal 27 Maret 2007 dari www-nya juga harus dicantumkan lengkap. Oke. Baiklah, itu informasi yang dapat Bapak sampaikan. Silakan dipelajari di rumah. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ataupun langsung lewat via WhatsApp. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.